dibuatnya aturan ini untuk menentukan harga wajar. Itu dulu. Jadi kita sepakat dulu nih, ya, untuk menentukan harga wajar, sehingga harus ada sebuah dokumen yang disubmit yang menjadi laporan daripada wajib pajak ke DJP. Halo Sobat Context, kembali lagi bersama Maulida, tentunya dalam acara Mister Pajak Podcast. Tentunya kali ini Maulida tidak sendiri, bersama dengan seorang praktisi dan akademisi di bidang perpajakan, dan juga merupakan CEO dan founder dari High Five dan juga Context. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sabar Pardamaian Lumban Tobing, SEMMAKCACTL CTAP BKP. Selamat pagi Pak Sabar. Selamat pagi Mbak Maulida. Oke, gimana nih Pak, semangat hari ini? Semangat di bulan Ramadan ini harus tetap semangat. Betul. Ya, spiritnya harus terjaga. Betul. Kita harus semangat terus Sobat Context. Betul. Terutama, jadi jangan jadi alasan ya Pak Sabar. Jangan jadi alasan malas-malasan. Justru dengan puasa semakin produktif bekerja. Betul, setuju sekali dengan Pak Sabar. Oke Pak Sabar, kali ini kita akan membahas lebih lanjut nih Pak Sabar terkait dengan transfer pricing. Transfer pricing, baik. Iya. Nah kemarin kita sudah banyak membahas terkait dengan transfer pricing, mulai dari dokumennya, kemudian pengertiannya dan segala macamnya. Nah kali ini Pak Sabar, kita akan menyinggung sedikit nih Pak terkait dengan informasi apa saja sih Pak yang ada di dalam master file, local file, CBCR file, seperti itu Pak Sabar. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke situ ya, saya akan reminder kembali bahwa memang dibuatnya aturan ini untuk menentukan harga wajar. Itu dulu. Jadi kita sepakat dulu nih, ya, untuk menentukan harga wajar, sehingga harus ada sebuah dokumen yang disubmit yang menjadi laporan daripada wajib pajak ke DJP. Tadi Mbak Maulida udah singgung, itu ada namanya master file, local file, sama CBCR. Ya, ini pun kita udah bahas minggu kemarin, siapa saja yang harus melakukan pendokumentasian atas master file tersebut, local file tersebut, karena tidak semua, walaupun ada di sana transfer pricing, tidak semua perusahaan tersebut wajib membuat namanya CBCR tersebut. Tidak, ya kan? Ada persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan. Oke, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi, ya. Pastinya, saya wajib Pak, setelah saya cross check bahwa saya memenuhi persyaratan, dan saya harus menyusun yang namanya master file ini. Untuk itu, data apa saja, informasi apa saja sih Pak yang wajib, mandatori, yang akan saya tuangkan di dalam master file ini? Oke, kita akan bahas ya. Yang pertama dari master file sendiri. Oke, di sini saya coba bacakan ya, teman-teman, bahwa memang informasi yang sangat penting dan yang wajib Anda tuangkan di dalam pendokumentasian master file ini adalah, yang pertama kita akan lihat di sini local file dulu ya, local file. Di local file ini adalah local file atau master file? Master file. Oke, baik, master file. Kita lihat dulu di master file ya. Di master file yang wajib Anda masukkan pertama adalah struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota. Itu wajib. Ya. Yang kedua, kegiatan usaha yang dilakukan. Apa sih bisnis Anda? Usaha apa sih yang sedang Anda kerjakan? Itu penting. Di samping struktur dan bagan tadi, Mbak Maulida, tapi kegiatan core bisnis apa yang Anda lakukan? Yang kedua, harta tidak berwujud atau disebut dengan intangible asset yang Anda miliki di dalam perusahaan tersebut. Ya, kita tahu kalau kita lihat neraca, sekilas saya buka neraca itu ada namanya posisi aktiva dan pasiva. Ya, di aktiva adalah harta, di mana harta ini ada namanya harta berwujud sama harta tidak berwujud atau namanya intangible asset. Di master file itu sangat dijelaskan, dipersyaratkan bahwa harta tidak berwujud atau intangible asset tersebut wajib Anda masukkan sebagai informasi penting yang ada di master file. Yang berikutnya adalah aktivitas keuangan dan pembiayaan. Ini sangat penting.
activity daripada finansial Anda, dan juga Anda memperoleh sumber-sumber pendanaan itu dari mana? Dari investor atau dari pihak-pihak perbankan atau lembaga-lembaga keuangan non-bank. Kan ada namanya bank dan non-bank, ya kan? Ada itu. Jadi apakah makanya dipersyaratkan di sini adalah activity financial activity dan sumber-sumber pembiayaan Anda dalam bisnis tersebut. Yang berikutnya adalah di master file, ya, yang harus Anda tuangkan informasi yang paling penting juga adalah laporan keuangan konsolidasian entitas induk dan informasi perpajakan terkait dengan transaksi afiliasi. Ini yang menjadi poin yang tidak kalah penting, ya. Saya ulangi, adalah laporan keuangan konsolidasian entitas induk, ya, namanya holding, ya, induk, dan informasi perpajakan transaksi terkait dengan afiliasi. Jadi itu akan dituangkan nih. Oh, berarti akan kita sampaikan laporan konsolidasian. Jadi tidak hanya cukup laporan keuangan induk dan laporan keuangan anak atau subsidiary company, tetapi juga laporan keuangan konsolidasian, Mbak Maulida. Ini juga menjadi informasi yang penting yang akan dimasukkan di master file tersebut. Ya, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 PMK 03 tahun 2016. Ya. Oke, ini informasi sangat banyak yang harus dituangkan. Itu tadi pendahuluan, ya. Yang berikutnya adalah struktur dan bagan kepemilikan grup usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota grup usaha. Apa saja, Pak, yang perlu dituangkan di sana? Ya, teman-teman, kita lihat di sini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan ini disyaratkan adalah daftar pemegang saham dan persentase kepemilikan saham serta daftar pengurus dari masing-masing anggota grup usaha. Kalau kita lihat di SPT tahunan badan, teman-teman, itu memang ada namanya di sana lampiran khusus, yaitu susunan direksi, susunan pengembangan saham, komposisi saham, sama berapa dividen yang dibagikan. Ya, tetapi di master file ini diminta secara detail. Detailnya apa, Pak Sabar? Detailnya adalah bukan hanya daftar pemegang saham dan juga bukan hanya masalah persentase kepemilikan saham serta daftar pengurus, tetapi ini dari masing-masing grup usaha. Seperti yang saya sampaikan tadi, afiliasinya, anak-anaknya, bahkan sampai anak perusahaan lah, ya, nggak sampai cucunya, sampai anak, ya. Jadi holding, induk ke anak itu harus dibuat laporan konsolidasian yang tadi, serta dimasukkan semua daftar-daftar pemegang saham, persentase kepemilikan dan lain sebagainya, semua grup yang terkait dengan perusahaan tersebut. Ya. Dan yang berikutnya adalah bagan kepemilikan grup usaha, teman-teman, yang menunjukkan keseluruhan hubungan kepemilikan saham anggota grup usaha. Jadi nanti akan tergambar dengan jelas, akan tercapture dengan jelas bagaimana hubungan antara induk dengan anak, anak dengan anak sesama anak, dan bagaimana transaksi yang terjadi di dalam grup tersebut. Ya, itu akan mempermudah analisa daripada DCP di dalam menentukan bagaimana transaksi tersebut terjadi, bagaimana perusahaan ini bisa menjalankan bisnisnya dengan anak-anak perusahaan itu akan tercapture. Makanya harus dibuat suatu bagan, dipetakan bahwa memang ini loh yang terjadi, ini loh arus uang, ini loh arus barang, ini loh yang terjadi di dalam grup kami. Dan yang berikutnya adalah lokasi geografis, ya. Lokasi geografis atau negara atau yurisdiksi masing-masing anggota grup. Kalau misalnya ini kan ada transaksi dengan luar negeri, maka akan ditentukan lokasi geografisnya seperti apa, negara mana atau yurisdiksi mana yang Anda kaitannya dengan bisnis Anda, gitu loh. Ya, teman-teman, ya. Itu kalau terkait dengan struktur. Tapi kalau kita berbicara lebih dalam lagi, kegiatan usaha yang dilakukan oleh grup usaha, ini sangat penting, ya. Ini sangat penting karena kita akan melihat sebenarnya perusahaan ini bergerak di bidang apa? Apakah di bidang mining, apa construction, atau lain sebagainya lah, ya. Harus jelas. Jadi harus tergambar dengan jelas di sana apa yang menjadi core bisnis daripada perusahaan tersebut. Kenapa mereka sampai harus melakukan transaksi dengan anak perusahaan? Kenapa sampai mereka ada hubungan afiliasi? Apakah resource-nya kurang?
mereka tidak bisa menyediakan sendiri, atau memang mereka membentuk suatu anak perusahaan yang bisa mensuplai daripada kebutuhan daripada induk tersebut. Ya, teman-teman ya. Jadi sangat penting di sini daftar anggota grup usaha dan kegiatan usaha masing-masing anggota grup usaha itu pun akan disampaikan. Di mana Pak Sabar? Di master file. Kita sekarang masih berbicara satu dokumen penting, yaitu namanya master file, gitu. Jadi di master file ini namanya master ya, teman-teman, namanya master file. Berarti kan pasti ada dokumen-dokumen yang harus dipersyaratkan, dimasukkan informasi penting di dalam master file tersebut. Tadi itu saya berbicara tentang struktur dan bagian kepemilikan, tapi masuk lagi ke dalam lagi, yaitu dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh grup tersebut. Setelah tercapture semua, bagaimana perusahaan ini, bagaimana transaksi yang terjadi di afiliasi ini, baru akan dilihat lagi adalah bagaimana bisnis ini dijalankan. Usaha ini dilakukan seperti apa. Makanya di sini akan kita lihat, akan diberikan penjelasan Mbak Maulida, teman-teman yang nonton YouTube ini, penjelasan dan skema grafik diagram mengenai rantai usaha untuk 5 besar produk atau jasa. Jadi mereka harus menentukan mana 5 produk dan jasa yang paling besar yang Anda jual di dalam bisnis tersebut. Karena begini, oh saya ini bidang usahanya ada 10. Oke. Yang diminta di master file ini adalah Anda harus menjelaskan ke DJP mana 5 produk, mana 5 jasa yang paling besar yang Anda lakukan di dalam rantai usaha. Ya, jadi dipilih 5 paling besar. Ya, 5 nih, 5 paling besar yang top, yang paling besar di dalam transaksi Anda. Makanya dijelaskan di sini harus diberikan penjelasan, skema, grafik, diagram mengenai rantai usaha 5 besar produk atau jasa yang dihasilkan oleh siapa, ya, yang dihasilkan oleh grup usaha, serta untuk produk atau jasa lain yang dihasilkan oleh grup usaha dengan nilai peredaran bruto usaha 5% atau lebih dari total peredaran bruto usaha tersebut. Jadi akan ditentukan nih minimal ya 5%, ya. Jadi tentukan nih berapa peredaran brutonya, itu minimal 5% dari total peredaran bruto usaha daripada grup tersebut. Itu harus dilaporkan. Ya. Dan yang berikutnya adalah di master file ini, teman-teman, yang perlu Anda masukkan informasi adalah daftar dan penjelasan mengenai kontrak-kontrak, perjanjian-perjanjian kerjasama antar siapa Pak Sabar? Antar grup usaha, termasuk penjelasan-penjelasan mengenai kemampuan dari anggota grup tersebut yang menyediakan jasa serta kebijakan harga transfer atas pengalokasian biaya-biaya dalam rangka menyediakan jasa serta penentuan harga yang harus dibayar atas penyediaan jasa antar anggota dalam grup tersebut. Itu pun semua informasi harus tertuang di dalam master file tersebut, Mbak Maulida. Dan yang berikutnya adalah yang kelima, penjelasan mengenai lokasi geografis. Ini sangat penting, yaitu negara atau yurisdiksi, ya, yang menjadi pasar utama, market utama Anda ini mana, negara mana yang menjadi tujuan utama Anda dalam melakukan transaksi ini. Barang yang Anda jual, jasa yang Anda serahkan ini di negara mana, ya, yang paling utama, serta produk-produk dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh grup usaha tersebut, ya. Jadi harus dijelaskan nih, ya, lokasi geografisnya, yaitu negara atau yurisdiksi, ya, yang menjadi pasar utama, kemana paling besar Anda jual produk tersebut, kemana, negara mana yang menjadi tujuan utama Anda di dalam menjual barang tersebut. Oh, kalau bilang seperti ini, Pak Sabar, saya itu menjual ke 20 negara. Yes, saya pun setuju. Karena tidak ada pembatasan selama itu tidak melanggar oleh aturan dalam hal ekspor dan impor, ya jalan aja gitu loh. Tetapi yang menjadi konsen di dalam pembahasan ini adalah coba Anda jelaskan ke DJP negara yang paling besar Anda jual produk. Tujuan utama Anda mana nih, negara mana nih, ya. Nggak mungkin oh average Pak, sama, agak kurang setuju, ya. Pastinya kan ada satu di antara 10 atau 20 negara tersebut, pasti ada satu negara yang menjadi tujuan utama Anda dalam penyerahan barang atau jasa tersebut. Nggak mungkin dari total 100%,
produk yang Anda jual itu average, rata-rata, nggak mungkin. Pasti ada yang signifikan ke negara mana Anda jual, Anda serahkan barang jasa tersebut. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah penjelasan umum mengenai analisis fungsional grup usaha yang mencakup analisis fungsi, aset, dan resiko yang dilakukan grup usaha yang menjelaskan kontribusi dan setiap anggota grup usaha dalam pembentukan nilai. Ya. Oke. Jadi yang ketujuh adalah penjelasan mengenai restrukturisasi usaha, akuisisi usaha, divestasi usaha yang pernah dilakukan oleh grup usaha selama 5 tahun terakhir. Jadi akan dijelaskan juga dalam jangka waktu 5 tahun belakangan ini Anda melakukan restrukturisasi usaha dengan, tahu kan restrukturisasi kan? Saya analoginya seperti ini. Anda punya pinjaman di bank, ya, Anda melakukan restrukturisasi yang tadinya pinjaman Anda itu 10 tahun, itu bisa direstrukturisasi menjadi 15 tahun. Restrukturisasi, dirubah baik itu dari jangka panjang, baik dari jangka waktu pinjaman yang diperpanjang ataupun dari nominal pinjaman Anda direstrukturisasi. Ya, itu bisa. Ya, itu namanya restrukturisasi kalau terkait dengan pinjaman. Tetapi yang di master file di dalam TP Docs ini adalah bukan masalah restrukturisasi pinjaman Anda ke bank, tetapi restrukturisasi usaha yang Anda lakukan di dalam jangka waktu 5 tahun belakangan. Anda harus jelaskan, kalau ada restrukturisasi di dalam usaha Anda selama 5 tahun yang belakang ini, maka Anda harus menjelaskan itu juga informasi penting di dalam master file, ya. Dan juga akuisisi usaha. Usaha-usaha mana yang Anda akuisisi, ya? Tahu kan akuisisi, ya? Ya, pengambil alihan di usaha tersebut sehingga Anda yang mengelola, kurang lebih seperti itu, ya. Atau divestasi kemana usaha ini, itu sangat penting. Karena dengan Anda bisa menjelaskan informasi ini dengan baik ke DCP dalam jangka waktu 5 tahun ini menjadi bahan analisa daripada DCP untuk menentukan bahwa memang harga yang Anda transfer, ya, harga yang Anda berikan kepada afiliasi tersebut adalah harga yang wajar, ya. Kembali lagi, poin utama daripada apa yang kita bicarakan panjang lebar dari 2 episode ini adalah untuk menentukan harga wajar. Tetapi teman-teman, perlu kalian pahami bahwa dalam menentukan harga wajar ini tidak bisa semerta-merta hanya bisa berdasarkan satu data atau informasi. Ya, harus dikumpulkan dari berbagai macam sumber data informasi yang valid, dianalisa, diolah sehingga bisa menentukan bahwa memang ini adalah harga yang wajar yang Anda serahkan kepada perusahaan afiliasi Anda, gitu. Oke, teman-teman, kita masih sesuai dengan pertanyaan dari Mbak Maulida tadi. Mbak Maulida menanyakan informasi apa saja Pak Sabar, dokumen apa saja sih Pak Sabar. Bapak kan udah bilang nih di part sebelumnya bahwa memang ada namanya master file, local file, sama CBCR. Sekarang kita akan masuk lebih detail lagi nih. Betul. Jadi bukan hanya, ini satu buku nih master file selesai, bukan begitu teman-teman. Jadi ini namanya master file ini, itu semua ada informasi-informasi penting di dalamnya. Jadi bukan, master file udah selesai, master file, bukan begitu. Analoginya bukan begitu. Di master file ini harus terstruktur dengan baik, informasinya itu valid, ya. Itulah yang akan kita bahas di pagi hari ini. Oke. Pembahasan ini ada 4 poin. Sorry, ada 2, 3, ada 5, bukan 4, ada 5, ya. Yang saya bahas tadi, ya, itu struktur dan bagan kepemilikan. Terus yang kedua, kegiatan usaha yang dilakukan. Baru yang ketiga adalah harta tidak berwujud yang dimiliki. Yang keempat, aktivitas keuangan, financial activity, dan pembiayaan, serta laporan keuangan konsolidasi. Kan ada 5 tadi. Ya, ada 5. Yang 5 ini teman-teman, yang 5 tadi, yang 5 ini kan, ini kita harus bedah lagi. Ya, oke. Yang sudah kita bedah yang tadi adalah mengenai struktur dan bagan kepemilikan sudah, sama kegiatan usaha. Sekarang kita akan bedah lagi nih, ada tiga informasi yang akan kita bedah kembali, yaitu tentang harta tidak berwujud, aktivitas kegiatan keuangan dan pembiayaan, serta laporan keuangan konsolidasian. Oke, sekarang kita akan breakdown kembali, yaitu tentang
harta tidak berwujud, ya. Oke. Harta tidak berwujud ini, teman-teman, ya, yang dimiliki grup usaha, informasi penting yang Anda tuangkan di sini ada 6. Ya, jadi gini ya teman-teman. Tadi kan ada 5 di master file itu kan ada 5 poin tadi. Betul. Kita udah bahas nih 1, 2. Yang akan kita bedah, yang akan kita bahas ini adalah yang ketiga nih. Tentang apa Pak Sabar? Tentang harta tidak berwujud. Ya, harta tidak berwujud yang dimiliki oleh grup usaha ini. Ya, di harta tidak berwujud ini Mbak Maulida itu ada 6. Ada 6 poin informasi yang Anda harus masukkan di dalam master file ini. Pertama adalah penjelasan tentang strategi usaha dalam pengembangan kepemilikan dan eksploitasi harta tidak berwujud, termasuk lokasi fasilitas kegiatan riset dan pengembangan R&D dan serta lokasi manajemen R&D tersebut, research and development. Betul. Ya, itu. Yang kedua di master file terkait dengan harta tidak berwujud ini teman-teman, yang kedua yang Anda wajib masukkan di master file adalah daftar harta tidak berwujud atau kelompok harta tidak berwujud milik grup usaha Anda yang penting untuk dianalisis dalam penentuan harga transfer tersebut, serta penjelasan mengenai anggota grup usaha yang secara hukum memiliki harta yang dimaksud. Yang ketiga, di dalam master file terkait dengan harta tidak berwujud ini, informasi yang ketiga yang wajib Anda masukkan adalah daftar dan penjelasan mengenai pihak-pihak dalam anggota grup usaha yang berkontribusi dalam pengembangan harta tidak berwujud tersebut. Jadi Anda harus jelaskan, oke, ini loh pihak-pihak, ini loh anggota-anggota, ini loh peran-peran daripada afiliasi saya di dalam pengembangan harta tidak berwujud ini. Apa kontribusi mereka? Nanti Anda jelaskan di sana. Ya, dari semua afiliasi Anda itu Anda harus jelaskan bahwa ini loh kontribusinya di dalam di dalam pengembangan R&D daripada harta tidak berwujud tersebut. Yang keempat, di master file terkait dengan harta tidak berwujud yang Anda perlu sampaikan adalah daftar kontrak perjanjian antar anggota grup usaha terkait harta tidak berwujud. Kita ini berbicara harta tidak berwujud, teman-teman. Termasuk perjanjian cost contribution agreement, ya. Perjanjian jasa riset dan pengembangan R&D, ya, serta perjanjian terkait pemberian lisensi. Ya, itu pun Anda harus tuangkan. Mana daftar-daftarnya? Mana kontrak-kontrak perjanjiannya? Antara induk, holding, dan afiliasi, dan sama-sama anak perusahaan tersebut. Ya. Yang kelima, di master file terkait dengan harta tidak berwujud yang dimiliki oleh grup usaha Anda itu, ya. Yang kelima yang Anda harus sampaikan adalah penjelasan tentang kebijakan harga transfer grup usaha sehubungan dengan kegiatan riset dan pengembangan R&D dan harta tidak berwujud tersebut. Dan yang keenam, yang terakhir, dengan master file ini adalah penjelasan tentang pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud. Jadi kalau ada pengalihan harta-harta tidak berwujud ini Anda jelaskan. Yang terjadi di mana Pak Sabar? Yang terjadi antar anggota grup usaha dalam tahun pajak yang bersangkutan termasuk nama anggota grup, negara, yurisdiksi, dan kompensasi atau pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud tersebut. Jadi maksudnya di sini adalah jika ada pengalihan harta tidak berwujud di antara grup tersebut, Mbak Maulida, itu Anda harus jelaskan, ya. Anda harus jelaskan, ya, berapa kompensasi yang diberikan atau bagaimana pengambil alihan kepemilikan tersebut dilakukan di dalam peralihan harta tidak berwujud tersebut. Kenapa begitu? Karena kalau harta tidak berwujud ini kan nggak terlihat, ya, namanya intangible asset yang tidak berwujud. Tetapi perlu kalian teman-teman pahami gini. Harta tidak berwujud ini memiliki nilai yang bisa lebih besar daripada harta berwujud. Betul. Jadi jangan anggap sepele, ya. Makanya di antara grup tersebut, ya, mereka sampai mengeluarkan biaya untuk melakukan penelitian, ya. Betul. Ya, dan itu kalau terkait dengan pengembangan untuk bisnis itu wajib dilakukan, pasti. Tidak akan mungkin. Kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar, mereka itu menyediakan dana untuk R&D. Ya, research and development.
Kenapa? Karena ini sangat penting buat mereka untuk menentukan seperti apa produk yang akan mereka buat di tahun-tahun ke depan. Ya. Dan bagaimana strategi mereka di dalam melakukan produk mereka itu jadi bukan dimodifikasi. Apa sih bahasanya itu kurang tahu lah ya. Tapi itu jadi gini loh. Contoh kayak mobil deh. Saya kasih ilustrasi mobil. Setiap tahun Toyota Astra itu pasti akan mengeluarkan mobil-mobil terbaru. Entah apalah yang dibuat di sana ya. Interiornya yang dirubah lah. Terus macam-macam ya. Eksteriornya lah segala macam. Pertanyaan saya adalah itu tidak tiba-tiba dibuat seperti itu loh. Mereka itu udah pasti melakukan suatu riset yang mendalam, research and development, sehingga mereka bisa menentukan, oh modelnya Alphard ini seperti ini, depannya seperti ini, sampingnya seperti ini, model belakangnya seperti ini, terus dalamnya interiornya seperti ini. Mereka udah melakukan riset. Begitu juga perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang lain, tetap mereka akan melakukan research and development tersebut. Pertanyaannya adalah di dalam master file dan di dalam transfer pricing ini bagaimana perjanjian yang Anda lakukan ya di antar grup tersebut. Apakah ada kompensasi atau pengalihan kepemilikan di dalam harta tidak berwujud tersebut setelah selesai research and development tersebut atau seperti apa gitu loh. Ya. Jadi ini penting untuk menentukan harta tidak berwujud yang dimiliki oleh grup usaha tersebut. Ya, teman-teman ya. Itu baru yang ketiga. Yang pertama kita sudah bahas tadi tentang struktur organisasi, kepemilikan, dan anggota utama. Yang kedua, kegiatan usaha pun sudah kita bahas. Yang ketiga, tentang harta tidak berwujud yang dimiliki oleh grup usaha tersebut. Ini ada dua lagi nih. Informasi penting di master file yang harus Anda sampaikan adalah aktivitas keuangan, ya, financial activity dan pembiayaan dalam grup usaha, serta laporan keuangan konsolidasian, entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi. Oke, kita akan bahas tentang aktivitas keuangan dan pembiayaan dalam grup usaha tersebut, termasuk yang tadi adalah melakukan restrukturisasi. Ya, itu pun bisa dilakukan restrukturisasi di dalam keuangan. Kan begitu. Tadi kan kita berbicara tentang restrukturisasi usaha, betul nggak? Betul. Oke. Ada 3 poin, teman-teman, penting yang harus Anda masukkan di master file terkait dengan aktivitas keuangan dan pembiayaan dalam grup usaha. Yang pertama yang harus Anda masukkan adalah Anda harus bisa menjelaskan tentang pembiayaan yang digunakan oleh grup usaha. Termasuk apa Pak Sabar? Termasuk perjanjian pembiayaan dengan pemberi pinjaman yang independen. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus bisa memberikan suatu data identifikasi dan penjelasan tentang anggota usaha grup yang menjalankan fungsi sebagai pusat keuangan ya atau pembiayaan untuk anggota grup usaha, termasuk informasi tentang negara atau yurisdiksi tempat anggota grup usaha tersebut didirikan dan tempat manajemen efektif berada. Itu yang kedua. Yang terakhir di master file terkait dengan activity keuangan dan pembiayaan dalam grup usaha adalah yang terakhir, penjelasan tentang kebijakan harga transfer. Dan sehubungan dengan apa Pak Sabar? Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut, ya, pembiayaan antar anggota-anggota grup tersebut. Itu harus dijelaskan di aktivitas keuangan. Oke, di master file yang kelima, jadi ada 5 poin besar di master file ini. Yang terakhir, poin yang terakhir di lima informasi penting adalah laporan keuangan konsolidasian, entitas induk, dan informasi perpajakan terkait dengan transaksi afiliasi. Ini ada 2 poin penting yang teman-teman harus pahami. Pertama, laporan keuangan
konsolidasi grup usaha, ya. Untuk tahun pajak terkait baik yang disiapkan untuk tahun pajak yang terkait, ya, maksudnya yang sedang disusun, ya. Dokumennya ini adalah yang disiapkan untuk kepentingan eksternal maupun internal. Yang kedua, yang terakhir di master file ini adalah daftar dan penjelasan tentang Advance Pricing Agreement atau APA, ya. Tulisannya alpha papa alpha, ya, apa ya namanya, daftar dari penjelasan tentang Advance Pricing Agreement atau APA yang dimiliki oleh anggota grup usaha dan ketentuan perpajakan lainnya terkait dengan alokasi penghasil antar anggota grup usaha. Itulah poin-poin penting yang wajib Anda sampaikan di dalam master file tersebut. Jadi ada 5 garis besar tadi dan masing-masing sudah kita breakdown. Betul. Itulah yang terkait dengan dokumen di master file yang harus Anda submit ke DJP. Oke, nah itu tadi Sobat Jontek sudah dijelaskan oleh Pak Sabar terkait dengan apa saja sih yang ada di dalam master file, segitu rinci dan banyaknya ya Pak Sabar ya. Nah selanjutnya nih Pak Sabar, untuk local file sendiri bagaimana Pak Sabar? Oke, baik. Untuk local file ini teman-teman, di YouTube ini kita akan bahas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, ya, nomor 213 PMK 03/2016 di lampiran huruf D, ya. Di local file sendiri teman-teman, ya kan, sekali lagi kita bedah lagi adalah master file, local file sama CBCR, ya. Tadi di master file kita udah clear, udah kita bahas. Sekarang kita masuk di local file. Local file ini adalah, pertama, ada 5 informasi penting juga yang harus Anda sampaikan di dalam local file ini. Pertama, identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan. Yang pertama. Yang kedua, informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan. Yang ketiga adalah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU. Kita udah bahas kemarin itu. Iya. Yang keempat, informasi keuangan. Dan yang terakhir, peristiwa, kejadian, fakta non-keuangan yang mempengaruhi pembentukan tingkat harga atau laba usaha Anda. Ini 5 ya teman-teman. Di 5 ini kita akan bedah yang pertama, ya. Yang pertama kita akan bedah identitas wajib pajak dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang pertama, ya, ada 4 nih yang akan kita bahas, ya. Yang pertama, penjelasan tentang struktur manajemen wajib pajak, bagan organisasi, informasi mengenai pihak-pihak yang di dalam atau di luar negeri yang merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan negara yang menjadi yurisdiksi pihak-pihak tersebut berada. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, teman-teman, adalah penjelasan detail. Ini penjelasan detail tentang usaha dan strategi usaha Anda yang dilakukan oleh wajib pajak, termasuk indikasi dalam hal wajib pajak terlibat atau terpengaruh restrukturisasi usaha. Kita udah bahas tadi. Iya. Restrukturisasi usaha di master file. Atau pengalihan harta tidak berwujud dalam grup usaha yang sedang atau telah terjadi, teman-teman, pada tahun kapan? Pada tahun sebelumnya, ya. Dan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap wajib pajak. Itu yang kedua. Yang ketiga, aspek-aspek operasional kegiatan usaha wajib pajak. Yang keempat, yang terakhir, gambaran lingkungan usaha secara rinci, Mbak Maulida. Termasuk daftar pesaing utama Anda siapa. Gitu loh. Sampai sebegitunya. Jadi iya, sampai daftar pesaing itu. Kenapa? Tapi coba nih, ya kita pakai analogi aja nih. Kita pakai analogi ya, gini loh. Kenapa sih sampai daftar pesaing itu diminta? Karena begini, waktu pesaing Anda membuat harga nih, contoh kayak Hi-Fi nih, dia punya kompetitor misalnya PT X, ya. PT X ini dia jual produk atau jasa itu misalnya 1 juta misalnya. Oke. Kita menjual berapa? Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Kan seperti itu. Itu kan akan jadi benchmarknya oleh DJP. Kompetitor Anda aja, pesaingnya Anda itu jual 1 juta. Masa lu jual 2,5 juta? Kayak gitu ya. Terus ditarik lagi nih. Ke afiliasi Anda, ke grup Anda jual berapa? Makasih.
Makanya disampaikan tadi harus menyampaikan daftar pesaing utama Anda. Jangan kamu bilang, oh saya nggak tahu pesaing saya siapa. Nggak mungkin. Mereka sih, masa sih kamu nggak tahu pesaing kamu siapa? Betul. Masa sih kamu tidak tahu kompetitor kamu siapa? Kamu monopoli. Mereka sih. Betul. Kalau kamu monopoli, ya betul, kamu nggak ada kompetitor. Tapi masa sih di era digitalisasi saat ini, di era perkembangan orang bisa melakukan bisnis apapun, masa nggak ada kompetitor? Betul. Itu harus dimasukkan di local file. Ya. Oke. Itu terkait dengan identitas wajib pajak dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang kedua, kita akan bedah nih di local file ini, teman-teman, adalah informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan oleh wajib pajak. Ini pun ada 7 yang harus kita bahas, ya, secara rinci di dalam local file terkait dengan informasi transaksi afiliasi. Yang pertama, skema transaksi dan penjelasannya. Seperti apa sih skema Anda dalam melakukan transaksi ini? Modelnya bagaimana? Cara Anda melakukan transaksi seperti apa? Yang pertama, Bapak Lia. Yang kedua, kebijakan penetapan harganya seperti apa yang diterapkan selama 5 tahun terakhir. Ya, lihat ya, perhatikan nih, semua peraturan Menteri Keuangan terkait dengan transfer pricing ini selalu minta 5 tahun terakhir. Iya, itu kenapa Pak Samar? Pertama, kalau saya analisa adalah 5 tahun ini adalah sudah bisa memberikan gambaran yang jelas terkait dengan data informasi yang diterima. Itu sudah mewakili lah maksudnya. Itu sudah bisa mewakili. Ya, yang kedua adalah kembali kadaluarsa pemeriksaan pun itu 5 tahun. Oke. Tetapi jangan salah ya, saya itu kan tidak bisa berasumsi ya, karena saya pun tidak menanyakan, oh kenapa Bu Menteri bikin peraturannya 5 tahun terakhir, selalu data 5 tahun terakhir. Tetapi kan saya kan bisa berasumsi, saya bisa pakai logika berpikir saya. Betul. Saya bisa berpendapat, itu kan hak saya dong Bu Menteri, nggak mungkin Ibu marah-marah sama saya, kan saya bisa berpikir dong. Ini kan saya bisa berpikir, analisa saya seperti itu. Pertama, karena mungkin kadaluarsa pemeriksaan 5 tahun, dan juga data 5 tahun terakhir itu adalah sudah menggambarkan kurang lebih terhadap aktivitas bisnis Anda. Sudah bisa mewakili lah, gitu loh. Iya, betul. Ya, contoh kayak saya nih, ini kan perusahaan udah mau 6 tahun nih, High Five ini. Iya. 6 tahun ya. Saya ini udah direktur di perusahaan ini 5 tahun. Oke. Udah mau 6 tahun. Udah bisa dilihat prestasi saya sebagai direktur selama 5 tahun. Iya. Benar nggak sih? Betul. Oke, untuk 5 tahun ke depan, kemungkinan saya bisa berhasil nggak sih? Ya, kemungkinan iya. Kenapa? Karena di dalam jangka waktu 5 tahun, saya bisa membuktikan bahwa saya sebagai seorang direktur yang bisa mengendalikan bisnis ini dengan baik. Betul. 5 tahun ke depan, udah bisa. Ya, jadi data yang ditarik selama 5 tahun sebagai direktur sudah bisa mengcapture untuk mengambil future ya. Capture itu diambil untuk menjadi future ke depan, untuk melihat bahwa memang Sawar ini bisa mengendalikan bisnis ini untuk 5 tahun ke depan. Iya. Gitu loh. Ya sama lah kayak presiden 5 tahun dipilih sekali, 5 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tetapi nggak ada kaitannya dengan ini. Ya. Oke. Penjelasan atas masing-masing transaksi dan latar belakang dilakukannya transaksi tersebut. Jadi, di samping penjelasan-penjelasan transaksi yang dilakukan di transfer pricing ini sih Mbak, harus diberikan penjelasan transaksi ini apa gitu loh. Ya jadi nggak bisa, oh transaksi buat apa? Lu nggak jelas, nggak bisa. Ya, lu harus jelasin ini transaksi apa, pembelian apa, penjualan apa, kenapa kamu transfer, kepentingannya apa, tujuannya apa, untuk apa, kepentingan apa, manfaatnya apa gitu. Kan banyak gitu. Yeah. Ya. Terus jumlah nominal transaksi yang dirinci per jenis transaksi dan per lawan transaksi. Ya itu pun harus ya. Jadi berapa jumlahnya nominal transaksi dirinci secara detail apa aja ya. Dan yang kedua, lawan transaksi Anda itu siapa? Ya, bukan lawan berantem ya. Maksudnya lawan transaksi. Di lawan Anda melakukan transaksi ya. Kemana Anda jual, dari mana Anda beli, itu kan lawan transaksi. Kalau di akuntansi ya. Betul. Terus yang berikutnya, yang kelima adalah informasi tentang lawan transaksi dalam setiap jenis transaksi. Dan penjelasan mengenai hubungan wajib pajak dengan masing-masing lawan transaksi tersebut. Itu pun harus dijelaskan di local file terkait dengan informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan oleh wajib pajak. Oke, yang keenam, ini ada 7. Yang keenam, ya, informasi dalam bentuk tabel sekurang-kurangnya mengenai nomor,
tanggal faktur, nama lawan transaksi, negara atau yurisdiksi lawan transaksi, nama produk, spesifikasi dan kualitas produk, jumlah atau unit kuantitas, harga per unit ukuran terkecil yang lazim digunakan, dan tanggal pengiriman atau tanggal dikirim dimasukkan ke kapal. Dalam hal wajib pajak melakukan transaksi afiliasi terkait dengan produk komoditas. Ya, yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh, terkait dengan local file ya di transfer pricing ini adalah salinan perjanjian atau kontrak yang Anda tanda tangani terkait dengan transaksi yang nilainya signifikan, gitu loh. Ya, jadi kalau ada transaksi yang cukup signifikan, Anda wajib melampirkan perjanjiannya, kontraknya. Itu pasti, nggak mungkin ya, masa ada sebuah perusahaan yang melakukan transaksi nilainya cukup besar tanpa perjanjian. Nggak mungkin kan, hampir dikatakan tidak ada, karena berisiko tinggi. Ada saja perjanjian, udah diakta notarilkan, tapi bisa juga jadi tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Apalagi tanpa ada perjanjian, itu sangat berisiko. Jadi itu pun akan diminta menjadi dokumen penting yang akan disampaikan di local file tersebut. Baik teman-teman, tentang local file ya, Mbak Maulida ya. Itu kan kita ada 5 tadi, kita udah bahas 2. Poin yang ketiga adalah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU. Oke. Di PKKU ini teman-teman, di PKKU ya, prinsip kewajaran kelaziman usaha ya. Oke. Ini ada 6 Mbak Maulida, teman-teman, yang harus Anda masukkan terkait dengan prinsip kelaziman dan kewajaran dan kelaziman usaha. Pertama adalah Anda harus sampaikan di local file ini terkait dengan transfer pricing ini adalah penjelasan rinci tentang analisis kesebandingan ya. Ada perbandingan ya. Ada perbandingan. Setiap transaksi afiliasi yang dilakukan wajib pajak meliputi analisis atas karakteristik atau jasa, analisis fungsional atau analisis fungsi, aset, dan risiko. Ketentuan dalam kontrak, teman-teman, strategi usaha Anda, dan kondisi ekonomi, Mbak Maulida, termasuk analisis kesebandingan, perbandingan atas perbedaan kondisi dengan tahun-tahun sebelumnya. Kembali lagi, tahun-tahun sebelumnya seperti apa? Seperti data yang saya sampaikan tadi, itu maksimum minimal ya, minimal 5 tahun ya. Dan yang berikutnya tentang local file ini adalah tentang PKKU ini adalah penjelasan rinci, teman-teman. Penjelasan rinci mengenai karakteristik usaha yang dijalankan oleh wajib pajak berdasarkan hasil analisis fungsional, yaitu analisis fungsi, kembali, analisis aset, dan analisis risiko. Yang ketiga adalah penjelasan tentang metode penentuan harga transfer yang paling sesuai untuk setiap jenis transaksi, teman-teman. Ya. Alasan pemilihan metode tersebut Anda jelaskan kenapa Anda memilih itu, serta keunggulan metode yang dipilih dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Yang keempat, penjelasan tentang pihak-pihak yang dipilih sebagai pihak yang diuji dalam penerapan metode penentuan harga transfer, dan ini penting, alasan pemilihannya dan resiko dan rasio keuangan atau indikator ya, tingkat laba yang digunakan dalam penerapan metode penentuan harga transfer. Dalam hal wajib pajak menggunakan metode penentuan harga transfer berdasarkan basis laba bruto atau neto. Jadi Anda harus jelaskan nih ya, rasionya berapa. Kalau misalnya kan ada namanya laba kotor ya Mbak Maulida sama laba bersih, profit net ya. Ya itu harus lihat nih, kesebandingan seperti apa, rasionya seperti apa yang Anda gunakan ya. Ringkasan mengenai asumsi-asumsi yang digunakan dalam penerapan metode penerapan harga transfer itu pun Anda jelaskan. Seperti apa ringkasannya, asumsi-asumsi yang Anda gunakan seperti apa, serta penjelasan mengenai alasan penggunaan analisis tahun jamak dalam hal diperlukan. Itu tambahan saja ya. Oke, itulah informasi yang harus Anda sampaikan di dalam local file
terkait dengan penerapan PKKU, yaitu prinsip kelaziman dan kewajaran usaha. Gitu. Oke, baru kita masuk di informasi keuangan wajib pajak. Betul, Mbak? Betul. Oke. Baru kita masuk di yang terakhir, yaitu tentang informasi keuangan wajib pajak. Ini akan diinformasikan, akan dimasukkan di dalam local file, ya, terkait dengan informasi keuangan wajib pajak. Ini ada 4 poin, Mbak Maulida, yang akan kita bahas di pagi hari ini. Laporan keuangan wajib pajak yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk tahun pajak terkait dengan dokumen penentuan harga transfer, atau laporan keuangan yang belum diaudit oleh KAP dalam hal laporan keuangan wajib pajak yang telah diaudit akuntan publik belum tersedia. Ya, jadi Anda bisa menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, dan Anda pun bisa juga menyampaikan laporan keuangan internal, ya, internal laporan keuangan yang belum diaudit oleh kantor akuntan publik tersebut. Ya. Yang kedua adalah laporan keuangan wajib pajak yang tersegmentasi, ya, berdasarkan karakteristik usaha. Dalam hal wajib pajak memiliki lebih dari satu karakteristik usaha, ya. Jadi ini penting nih. Anda harus bisa menjelaskan, ya, teman-teman, di laporan keuangan wajib pajak itu berdasarkan karakteristik usaha. Jika dalam hal wajib pajak memiliki lebih daripada satu karakteristik usaha. Tapi kalau cuma satu karakteristik usaha, Anda tidak perlu dong membuat tersegmentasikan. Kalau lebih daripada satu aja, maka Anda perlu buat segmentasi, ya. Yang ketiga adalah informasi dan penjelasan penggunaan informasi dalam laporan keuangan yang terkait dengan penerapan metode penentuan harga transfer. Dan yang terakhir, yang keempat, tentang local file ini terkait dengan informasi keuangan wajib pajak, teman-teman, adalah ringkasan informasi keuangan yang relevan, atau misalnya summary atas perbandingan yang digunakan dalam penerapan metode penentuan harga transfer dan sumber informasi keuangan tersebut dari mana. Serta yang terakhir adalah informasi lain-lain, ya. Ini yang keenam, informasi tambahan, ya. Informasi mengenai peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian atau fakta-fakta non keuangan yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba. Jadi gini loh, teman-teman. Tidak semua bisa dituangkan di laporan keuangan, ya. Aktivitas informasi keuangan itu tidak semua bisa dituangkan di dalam bentuk angka, Mbak Maulida. Makanya kalau kita lihat, ya, yang namanya laporan keuangan akuntan publik selalu dituangkan di sana adalah catatan laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada laporan keuangan. Itu selalu. Bukan hampir, ya, bisa dikatakan semua laporan keuangan yang diaudit itu pasti ada catatan laporan keuangan. Belum pernah saya menemukan satu laporan keuangan audit tanpa catatan laporan keuangan, belum. Kenapa seperti itu, Pak Sabar? Karena memang catatan keuangan ini, catatan atas laporan keuangan ini akan memberikan penjelasan yang sangat detail terhadap angka-angka yang disajikan, baik yang disajikan di neraca, baik yang disajikan di rugi laba, baik yang disajikan di cash flow, baik yang disajikan di laporan perubahan modal, ya. Makanya dikatakan di laporan audit itu adalah catatan laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Oke, Sobat Jontex, itu tadi penjelasan dari Pak Sabar terkait dengan informasi apa saja dan data apa saja yang sebenarnya perlu disubmit nih untuk dokumen-dokumen yang diperlukan dalam transfer pricing, ya Pak Sabar. Nah ini karena pembahasan kita sangat detail sekali nih, nanti akan ada part selanjutnya ya Pak Sabar. Betul. Untuk pembahasan terkait dengan transfer pricing ini. Nah untuk Sobat Jontex, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sabar tentunya menambah pengetahuan kita juga, dan terima kasih Pak Sabar atas Terima kasih Mbak penjelasannya. Maulida, teman-teman. Oke, terima kasih Sobat Jontex di luar sana. Nah, untuk Sobat Jontex di luar sana yang mungkin memerlukan konsultasi nih dengan Jontex, bisa hubungi langsung di website kami, tentunya di www.jontex.co. Baik Sobat Jontex dan Pak Sabar, terima kasih banyak. Sampai bertemu di Mr. Pajak Podcast selanjutnya. Selamat siang.